Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang timnas U23 yang baru berlaga Senin kemarin. Jadi ini adalah laga pertama mereka di Qatar. Ini kompetisi U23, jadi pemain di atas 23 tahun tidak boleh main, khusus pemain di bawah 23 tahun. Gitu. Nah, pertandingan pertama yaitu lawan tim tuan rumah yaitu Qatar. Dan ya, bahkan sebelum pertandingan ini, timnas itu ternyata lewat bis itu diputer selama 25 menit, padahal perjalanannya baru 7 menit. Jadi ada masalah, itu kata coach Sintayong sendiri. Jadi ya dari awal sudah masalah, mesti kayak tim lawan gitu dipersusah mungkin atau apa, I don't know. Kita lihat line up dulu. Indonesia, ya kalau Qatar main 4-4-2 dan aku nggak kenal satupun pemainnya, apalagi ini U23. Indonesia, Hernando Ari, Pratama Arhan, Komang Teguh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Ivan Yenner, Witan Sulaiman, sama Rafael Strike. Dari 11 pemain di sini, hanya 2 yang pemain naturalisasi dan 4 yang main abroad, yaitu Arhan, Marcelino, Ivan Yenner, dan Rafael Strike. Sisanya pemain Liga 1 semua. Jadi ini mayoritas pemain Ligue 1, Ligue 1 BRI. Di cadangan ada ya sisanya Ramadan Sananta, Fajar Faturrahman, Iksan Sikri, ini siapa meneh, Nathan Choaon. Oh ya, Nathan Choaon itu akhirnya pas di lobby sebelumnya kan dia nggak dibolehin siapa itu klubnya, kalau nggak salah Herenveen atau apa, nggak boleh tanding, tapi akhirnya Pak Erick pasti meyakinkan klubnya untuk mempersilahkan Nathan Choa untuk bertanding di timnas U23. Di kipernya Hadi Satrio, cadangan Amiruddin Bagas Kava lah, Tony Tripamungkas, Raihan Hanan, Jam Galis Troyer. Ini pemain naturalisasi juga nggak sih Jam Galis Troyer ini? Oh bukan, ini pemain lokal. Kok kayak nama asing ya. Hoki Caraka yang selalu dipasang, dan Dava Faisya kali cadangan. Oke, kita bahas ke pertandingannya. Itu babak pertama itu ya unexpectedly Indonesia cukup dominan ya, walaupun tidak banyak peluang, tapi mereka mampu memberikan perlawanan kepada Qatar. Qatarnya aku agak terkejut, mereka nggak dapat banyak peluang loh ya, pas itu 2 peluang tapi nggak banyak juga. Nah, situasinya berubah di pengunjung babak pertama ketika Rizky Ridho di kartu merah sama wasit. Itu emang kena muka, cuma ya mungkin Rizky Ridho nggak sengaja, jadi kalau kartu merah mungkin agak kejam ya, walaupun memang masih bisa itulah ditolerir lah. Penalti dan gol 1-0. 1-0. Nah ini sudah mulai, Indonesia mulai kena mental juga. Di babak kedua belum 1 menit sudah kena kartu merah di Ivan Yenner di menit 46. Dan ya kali ini ya yang ini yang tidak bisa dimaafkan dari wasit. Soalnya Ivan Yenner kayak dia nggak sengaja mau cedera lawan, bahkan kalau nggak salah nggak nginjak dia Ivan Yenner, tapi dikasih kartu merah. Jadi keterberpihakan wasit yang rese ini ya itu kelihatan banget. Wasit yang berpihak ke Qatar, ke tuan rumah, mungkin dapat amplop mungkin. Dan setelah itu Qatar dapat free kick, ya sebenarnya juga itu pelanggarannya, harusnya pelanggaran, tapi ya wasitnya kayak gini ya gimana lagi. Ahmad Al-Rawi berhasil cetak di menit 54. Ya ini juga free kick dan blundernya Hernando Ari ya. Karena harusnya itu dia masih cacat. Nah, cuma dia posisi berdirinya agak ke tengah bukan di kanan. Jadi ya kebobolan 2-0. Habis itu ya Indonesia sebenarnya Qatar dapat banyak peluang lagi ya setelah itu. Paling cuma habis itu dia sempat dia salto apa. Selebihnya Indonesia berapa kali menyerang. Bahkan Marcelo sempat hampir cetak gol indah, tendangan volley-nya hampir, tapi diselamatkan kipernya Qatar. Jadi tapi masalah Indonesia itu susah pegang bola. Apalagi banyak pemain Ligue 1 belum bisa mencapai levelnya pemain naturalisasi ini. Jadi ya kalau tim kayak gini mau berharap lolos grup ya susah. Bukan mustahil, tapi
peluangnya paling 10 atau di bawah 10% paling lolos grup aja loh. Karena kalau di U23 itu lolos grup itu cuma 2 besar dari tiap grup, jadi nggak ada 3 besar lagi kayak dulu yang senior itu. Kita baca statistiknya ya. Oh ya, sebelum baca statistik, di menit-menit akhir di kartu merah lagi yang 90+6 dan extra time lama banget, jadi sampai 101 menit gitu baru selesai, jadi +11 ya. Dan ini ya 2 kartu merah lawan 9 pemain, tapi 9 pemain pun masih bisa ngelawan ya, cukup bagus. Indonesia patut diapresiasi. Ini kepemimpinan wasit saking buruknya sampai Pak Erick Thohir pun melayangkan surat protes ke AFC berkat kepemimpinan wasit yang bobrok ini. Akhirnya kalau nggak salah wasitnya juga minta maaf, tapi ya sudah terlambat, sudah dihujat sama netizen Indonesia juga. Tembakannya 9-10, shot on target 5-2, possession 43% banding 57%. Kita lihat possessionnya Indonesia jauh lebih unggul loh, padahal kekurangan pemain. Jadi ini mungkin ya negara Asia juga sudah mulai agak takut sama kita karena kita bisa kasih perlawanan, jadi nggak bisa diremehkan lagi timnas kita. Passingnya 302 banding 93 dan akurasi passingnya lebih bagus Indonesia 79% dan akurasi passing Qatar cuma 74%. Jadi Qatar yang U23 ini beda jauh sama Qatar di timnas senior. Qatar timnas senior jauh lebih bagus dengan dapat gelar juara walaupun di final dibalut 3 penalti. Cuma kan ya jauh lebih bagus. Ini menunjukkan jomplangnya lah. Pembinaan usia muda jauh lebih bagus Indonesia dibanding Qatar. Ya Qatar peringkat pertama, Indonesia peringkat 4. Ya apa ya? Ya ini setidaknya ini kalah dengan terhormat lah. Bukan kalah kayak 10-0 apa, karena ini kan lawannya susah-susah ini kan. Lawan habis ini lawan Australia, Jordan. Kalau mau lolos grup mungkin Indonesia harus menang 2 kali beruntun, dan ya aku sangat meragukan apakah kita bisa menang lawan Australia atau Jordan, karena saya nggak tahu juga kualitas mereka gimana untuk yang U23 ini. Tapi ya kalau lihat di timnas senior ya ini hampir mustahil ini. Jadi ya kalau bisa dapat 1 kemenangan aja itu sudah bagus bagi timnas. Kalau bisa lolos grup itu mujizat. Jadi aku bingung juga kenapa Coach Sintayong itu targetnya 4 besar. Mungkin dia belum melihat situasi, mungkin dia pikir bisa pemain naturalisasi semua bisa tampil, ternyata enggak semua. Jadi ya kalau mengandalkan pemain lokal ya hampir mustahil lah lolos 4 besar. Paling banter lolos babak grup, itu pun susah. Nah, itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.